Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester ganjil kelas 4 kurikulum 2013 tema 1 part 3, dimana yang akan kita bahas adalah soal isian dan uraian. Baik, langsung saja ke nomor 26. Pada saat ada permasalahan bersama, hendaknya diputuskan dengan cara, jawabannya adalah musyawarah. Karena dengan musyawarah, permasalahan itu akan bisa terpecahkan dengan baik karena banyak yang memberikan masukan, saran, sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih kompleks dan lebih solutif. 27 arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, jawabannya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun di Indonesia ini banyak suku, banyak agama, banyak budaya, namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. 28. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang berupa, jawabannya kalimat inti atau pokok paragraf. 29. Dalam sebuah paragraf terdapat gagasan titik-titik dan gagasan titik-titik. Pasti sudah tahu semua ya. Jawabannya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. 30. Gendang telinga terdapat pada telinga bagian. Kita tahu bahwa bagian telinga itu ada 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, untuk gendang telinga ini dia berada pada telinga tengah, bisa dilihat pada gambar di samping. Nomor 31. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, artinya tidak ada udara. 32. Rumah gadang merupakan rumah adat dari suku Minangkabau. Nah, itu adalah gambar rumah adat Minangkabau ya. 33. Nasi uduk merupakan makanan khas dari daerah DKI Jakarta. 34. Unsur utama dalam seni tari adalah, jawabannya pasti gerakan. Karena dalam kesenian tari itu yang ditampilkan adalah gerakannya. Tari Bungung Jumpa berasal dari daerah Nangro, Aceh Darussalam. Nomor 36. Sebutkan 3 kegiatan di sekolah yang dapat dilakukan dengan kerjasama. Jawabannya adalah menyapu halaman, kemudian membantu guru, kemudian kerja kelompok. 37. Tuliskan gagasan pokok pada setiap paragraf di bawah ini. Nah, ini adalah teksnya. Ada berapa paragraf? 3 paragraf. Mari kita baca dan cermati dulu. Paragraf pertama, rumah adat Joglo merupakan rumah adat yang berasal dari suku Jawa yang kebanyakan bermukim di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Ketiga provinsi ini memiliki budaya yang hampir sama, juga bangunan rumah adat yang hampir mirip satu sama lainnya. Paragraf kedua, rumah Joglo dari Jawa Tengah terkenal dengan gaya arsitekturnya yang unik dan syarat akan nilai filosofis tentang pola tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Bahkan setiap sudut ruangan dan bentuk rumah ini memiliki makna tersendiri yang membuatnya semakin unik dan istimewa. Paragraf ketiga, panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan si Api-api, dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya.
Nah, dari ketiga paragraf ini marilah kita tentukan gagasan pokoknya. Ya, untuk paragraf pertama, ya. Gagasan pokoknya adalah rumah adat Joglo merupakan rumah adat yang berasal dari suku Jawa. Untuk gagasan pokok paragraf kedua, rumah Joglo dari Jawa Tengah terkenal dengan gaya arsitekturnya yang unik dan syarat akan nilai filosofis tentang pola tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Yang paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa, ini sekitar 175 km. Kemudian 38, sebutkan 3 bagian telinga yang tadi sudah kita bahas ya. Bagian telinga itu ada telinga bagian luar, yaitu mencakup daun telinga ya. Kemudian saluran telinga ya. Kemudian bagian tengah itu ada gendang telinga, tulang sanggurdi, kemudian tulang martil dan tulang landasan. Kemudian bagian dalamnya saluran eutasius, kemudian rumah siput, nah itu ada di bagian dalam. Kemudian saraf pendengaran juga ada di bagian dalam, dan 3 saluran tengah setengah lingkaran. Nah itu jawabannya. 39, sebutkan 3 makanan khas beserta asal daerahnya. Ya, jawabannya adalah rendang dari Padang ya. Kemudian gudeg dari Yogyakarta, kemudian pempek dari Palembang. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 40, sebutkan 3 alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Ya sudah pasti bisa semua ya. Jawabannya adalah pianika, kemudian harmonika, dan saluang. Baik, demikianlah tadi pembahasan soal isian dan uraian di tema 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.